Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan hari Minggu Kerahiman Ilahi. Kerahiman itu ingin memberikan makna tentang cinta Tuhan. Dan yang namanya kerahiman itu adalah kasanahnya bahasa Indonesia. Karena di dalam bahasa-bahasa lain hanya dikatakan the merciful God, belas kasih Tuhan, atau misericordia, hatinya tergerak oleh belas kasih. Tetapi bahasa kita memiliki kata kerahiman. Kerahiman artinya cinta Tuhan itu seperti rahim seorang ibu yang hanya bisa mencintai, dan mencintai tanpa mengharapkan kembali. Itulah cinta Tuhan. Itulah makna dari hari ini, Minggu Kerahiman Ilahi. Kita merayakan cintanya Tuhan. Dan kerahiman ilahi itu paling jelas nampak dalam solidaritas Tuhan. Tuhan Yesus yang terluka seperti kita. Tuhan Yesus yang menderita seperti kita. Bahkan Ia bersedia menanggung kesusahan yang jauh lebih besar daripada kita. Tetapi Yesus yang terluka itu tidak sibuk meratapi kesusahannya. Yesus justru yang tengah terluka tadi, dengan tangannya yang terluka dan lambung yang terluka, justru menghibur murid-muridnya di tengah kegalauan mereka. Yesus justru mendatangi murid-muridnya yang sedang ketakutan, lalu menunjukkan luka-lukanya sebagai tanda solidaritas. Dan jelas para rasul pada akhirnya mengenali dan percaya, iya, inilah Yesus. Justru ketika mereka melihat luka-luka Yesus. Yesus dengan segala keagungan dan kemuliaannya memilih untuk tampil begitu sederhana, begitu lemah, demi sebuah penebusan, demi sebuah solidaritas dengan manusia kita ini yang rendah, hina, dan lemah. Saudara-saudara kasih, maka di hari kerahiman ilahi ini poinnya jelas. Sebenarnya Yesus mau mengajak kita untuk juga bersolidar dengan sesama kita. Yesus tahu kita tidak selalu bisa menyelesaikan masalah dan penderitaan sesama kita. Namun Yesus tahu kita selalu bisa bersolidar dengan mereka. Perkaranya, sekarang ini banyak orang menghindari solidaritas dengan mengatakan, kamu yang kesusahan, kok aku juga yang harus ikut repot-repot. Aku gak peduli masalahmu, kalau aku juga punya masalah sendiri. Atau bahkan sedikit mengejek, kamu masih mending cuman gitu masalahnya, lah aku loh masalahnya lebih parah. Saudara-saudari terkasih, semoga tidak demikian dengan kita yang hadir di sini. Semoga kita tetap mau berbuat baik untuk sesama, sekalipun kita tengah kesusahan dan menderita. Sibuk meratapi kesusahan hanya akan membuat kita kehilangan kesempatan untuk meneladani solidaritas Kristus. Maka mari bersolidar dengan saudara kita yang saat ini kesusahan, termasuk yang terdampak oleh pandemi yang hampir 2 tahun ini, yang efeknya masih sampai sekarang. Bersolidar pada mereka yang saat ini timpa masalah. Mari berdonasi, menemani, atau berdoa untuk mereka. Itu semua baik. Yesus tahu kita juga punya masalah, kita juga punya kesusahan. Tetapi yakinlah, Yesus juga akan menguatkan kita. Bukan hanya untuk memanggul salib kita, tetapi juga untuk meringankan salib sesama kita. Maka sebagaimana Yesus menunjukkan kerahiman cintanya dengan menanggung dosa dan kesalahan kita dalam luka-lukanya yang perih, semoga kita pun mampu menunjukkan kerahiman dan kesediaan untuk tetap mencintai sesama sekalipun kita terluka ataupun
kita sedang dalam kesulitan. Saudara-saudara terkasih, kerahiman dan murah hati itu gampang terlihatnya di mana? Kerahiman dan murah hati itu terjadi ketika aku terluka, tetapi aku masih mampu juga mengobati luka orang lain. Ketika kita kekurangan, namun kita masih mampu berbagi. Ketika kita lapar, namun kita masih mau memberi makan orang lain. Ketika kita sibuk, namun kita masih mau memberi waktu bagi orang lain. Ketika kita sedih, namun kita mau menghibur orang lain. Ketika kita kesepian, kita juga mau menemani orang lain. Ketika kita banyak tersakiti, namun kita mau mengampuni. Dan ketika kita dibenci, namun kita tetap mau mencintai. Itulah kerahiman. Maka pertanyaannya, maukah kita menunjukkan kerahiman itu pada sesama kita? Atau kita masih dengan bangga berprinsip, untuk apa sibuk memperhatikan orang yang melukaiku? Abaikan saja. Lebih baik sibuk memperhatikan mereka yang benar-benar dan jelas mencintaiku. Atau, lah kok enak sekali mengampuni dia. Tidak semudah itu Ferguson. Dia harus merasakan sakit yang sama juga dong. Atau dengan bangga mengatakan, aku tuh orangnya friendly. Tapi kalau sudah dilukai, jangan harap kita masih mau berteman. Kalau itu yang terjadi, saudara-saudari yang terjadi, mungkin perlulah bagi kita untuk berdoa. Tuhan, ampunilah kami, sebab salib dan wajah kerahimanmu seringkali hanya menjadi desain kaos dan aksesoris yang kami gunakan dengan bangga. Namun tidak sungguh-sungguh kami tambatkan ke dalam jantung hati kami. Tuhan memberkati kita. Amin.